Kita pengen kualitas kita baik, Bapak Ibu. Untuk rakyat jangan dikorupsi, titik. Apakah untuk yang lain harus dikorupsi? Boleh Pak? Tidak. Ini pemerintahan bersih. Saya ngobrol sama Pak Mahfud. Satu nilai yang sama dari kami berdua adalah hukum harus pasti, harus tegak, sikat korupsi. Sementara Novanto tetap yakin Ganjar menerima uang sekitar 500.000 dolar Amerika Serikat. Kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Dana uang dari Andi untuk dibagikan kepada Komisi 2 dan Banggar DPR. Keterangannya dia aja, keterangan ya, Rio. Itu backgroundnya Pak, dari Mustoko ini terus ke, dan itu disebut namanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ibu Meriam juga menyatakan hal yang sama. Nah yang ketiga, waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, kalaupun itu benar bahwa itu bagian dari proses untuk mempengaruhi pemilih dan sebagainya, ya itu saya kira cara-cara yang bertentangan dengan apa yang sedang kita upayakan agar demokrasi ini berjalan dengan jujur, dengan bersih, ya, dengan anti korupsi, begitu ya. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kembali menjadi buah bibir setelah memberi skor 5 pada penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ganjar memberi skor tersebut karena menurut dia banyak intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang, dari yang imparsial menjadi parsial. Politikus PDIP ini tak menampik bahwa penegakan hukum di era Jokowi sempat mendapatkan skor tinggi. Menurut dia, hal itu karena belum adanya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Meski ia tak mengungkapkan kasus apa yang dimaksud. Skala 1 sampai 10, rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Sebentar Mas Ganjar, ini kita mau disclaimer ya, ini pertanyaan murni dari panelis ya Mas ya, bukan dari panitia acara. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya? Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira? Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi itu yang jenengan singgung sebagian di antara. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10? 5. Terima kasih. Pernyataan Ganjar ini pun dinilai ironis oleh banyak pihak karena ia menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Secara tidak langsung, Ganjar dianggap mengkritik cawapres pendampingnya yang mengomandoi penegakan hukum di Indonesia. Tim kampanye nasional Prabowo dan Gibran, Nusron Wahid, menyatakan bahwa Ganjar semestinya bertanya kepada Mahfud mengapa penegakan hukum di era Jokowi dianggap buruk. Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa Pak? Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar
tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya Pak Jokowi. Ya, tanyakan sama Pak Mahfud MD dong. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai tim yang TKN, mana ada anak presiden pas ya Prabowo tanggapan? Ada anak presiden? Ya memang ada anak presiden, memang kalau ada anak presiden kenapa? Ya, mungkin ada tanggapan Tentang apa? Nggak perlu kita tanggapin, sunahnya Pak Mahfud. Wong ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Tapi kalau dari TKN sendiri nilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? Penegakan hukum kan Pak Ganjar ngasih nilai 5, kalau dari TKN berapa? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Di sisi lain, Mahfud menilai skor 5 tersebut diberikan karena kasus pelanggaran etik ex-ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Mahfud menilai bahwa rapor merah itu diberikan oleh Ganjar, bukan karena kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Skala 5-10 itu sesudah putusan Majelis Mahkamah Konstitusi kan. Kalau mau yang objektif, Anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka aja survei Kompas yang terakhir. Sementara itu, Menteri Pertahanan Menhan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tertawa saat ditanya mengenai rapor merah penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang diberikan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Prabowo tidak berkomentar apapun. Ia hanya tertawa sambil mengedipkan sebelah matanya berulang-ulang. Setelah itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini langsung masuk ke dalam mobilnya. Bapak setuju atau gimana sama Pak Ganjar nih? Masing-masing kan punya tim ini. Pasti akan disampaikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang mendidik. Mungkin orang bisa terkejut dan itu biasa. Yang jelek kita koreksi. Iya. Yang jelek kita koreksi. Apa yang jelek misalnya? Iya, saya sudah tahu Anda mau tanya itu. Yang jelek ya penegakan hukum. Anda mau mengatakan baik, publik mau mengatakan baik, tidak kan? Korupsi masih berjalan. Anda mau mengatakan nggak dikoreksi. Maka sebenarnya ini yang menjadi kecemasan publik kan? Kenapa kemudian agenda reformasi tidak berjalan? Tunggu sebentar. Hukum jelek. Menko Polhukamnya sebelah Anda, Mas Ganjar. Loh, beliau aja saya koreksi, Saya kritik yang mau bilang. kok. Saya yang bilang, hukum jelek. Justru sekarang hukum menjadi hanya perlu saya ingatkan bolak-balik hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan.